Ketika sudah tercampur antara hak dan batil, maka dikhawatirkan kita berada di antara dua pilihan, yaitu mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan atau mati di dalam keadaan sedang bermaksiat. Tapi ketika nanti bertemu Allah, hati ini menjadi penentu. Hati menjadi penentu. Ternyata didapatkanlah di dalam sanubari kita bahawa kita meninggal dalam keadaan tidak merencanakan taubat, bahawa dialah yang telah satu-satunya mendapatkan hidayah atau kelompoknya. Jadi di luar kelompoknya dia merasa itu bukan orang yang diberi hidayah, padahal dia pun dulunya adalah ahli maksiat. Taubat badan, tapi hati berpindah ke dosa yang lain. Ketika kita sudah merasa bahwa kita lebih utama dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara dosa besar mencaci, menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari golongan Muhajirin maupun dari golongan Ansar. Dan Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan salah satu sahabat Nabi sebagai bahan untuk diejek di dalam lisan-lisan mereka, dan itu menunjukkan kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut, dan ini menjadi penutup dari kitab yang kita bacakan selama ini, yaitu kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, yaitu peringatan untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dan judul hari ini menjadi judul terakhir dari kitab yang kita bahas, dan insyaAllah setelah hari raya kita akan membahas dengan kitab dan bab yang baru insyaAllah. Jadi dengan begitu, di atas mimbar ini telah dua kitab kita selesaikan. Yang pertama Al-Kabair, yang kedua Az-Zawajir, yaitu kedua-duanya bicara tentang dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang terakhir yang kita bahas yaitu tarkut taubah, meninggalkan taubat. Jadi dosa besarnya taubat, dosa besar ketika melakukan dosa besar, tapi juga termasuk dosa besar orang yang setelah berdosa lalu dia
tidak merencanakan atau menunda-nunda taubatnya. Dengan ini dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan, melecehkan, dan seakan-akan tidak ada Tuhan yang memantaunya, tidak ada yang mengawasinya, sehingga hidupnya penuh dengan kesombongan di atas permukaan bumi. Jadi meninggalkan taubat adalah bahagian daripada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nur ayat 31, kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an, maka bertaubatlah engkau kepada Allah semuanya. Ada Allah katakan, ayyuhal mu'minun, engkau yang masih masuk dalam kategorinya orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Lalu Allah sambung di ujung ayat, la'allakum tuflihun, semoga dengan engkau bertaubat, engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, bahasa la'allakum tuflihun, kata para ulama dan penulis kitab ini, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, tertangkap bahawa orang-orang yang tidak bertaubat, maka dia tidak mendapatkan keberuntungan di akhirat. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum merencanakan taubat, maka dia mati, berarti tidak ada jaminan tuflihun, tidak akan terjamin hidupnya di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau begitu dia menjadi orang yang merugi. Nah, kalimat inilah yang kemudian didasarkan oleh Imam Ibnu Hajar, menjadikan orang-orang yang meninggalkan taubat termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar, karena dia akan merugi di akhiratnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang hari ini merasa bahwa dia berdosa, tapi dia juga yakin dia punya kesempatan untuk bertaubat. Namun kesempatan itu dia tunda sampai ke hari yang dia tidak tahu kapan dia harus memulai taubat. Lalu muncullah orang-orang yang mencampur adukkan antara hak dengan batil. Jamaah dia lakukan, salat jamaah dia lakukan, puasa dia tegakkan, tapi dari maksiat dia tidak tinggalkan. Salat jalan terus, tapi maksiatnya juga jalan, dan tidak ada rencana untuk meninggalkan maksiat. Ini mencampurkan hak yang batil. Ketika sudah tercampur antara hak dan batil, maka dikhawatirkan kita berada di antara dua pilihan, yaitu mati dalam keadaan sedang berbuat kebaikan atau mati di dalam keadaan sedang bermaksiat. Tapi ketika nanti bertemu Allah, hati ini menjadi penentu. Hati menjadi penentu, ternyata didapatkanlah di dalam sanubari kita bahwa kita meninggal dalam keadaan tidak merencanakan taubat. Disitulah kemudian akan menjadi golongan orang-orang merugi. Dalam hadis yang panjang, Allah yang paling tahu tentang pergerakan hati. Ada 3 orang yang dimasukkan neraka pertama, dan semuanya ditanya tentang kebenaran di dalam hatinya. Ketika salah seorang yang berjuang di medan perang, lalu dia ditanya Allah, untuk apa engkau berperang? Dan dia mengatakan sesuai dengan zahir dan apa yang dibersihkan di hati yang dia lakukan di dunia. Dia katakan, aku berperang karena menegakkan agamamu ya Allah. Lalu Allah katakan, kazzabta, engkau bohong. Dengan kalimat ini berarti Allah ingin mengorek
lebih dalam tentang kebenaran di hatinya. Engkau berjuang agar dikenal sebagai pahlawan. Jadi ternyata orang yang dikira syahid pun oleh orang banyak, ujung-ujungnya kata Allah kepada malaikat, bawa orang ini, masukkan ke neraka. Oleh karena itu jemaah melakukan Allah, kadang-kadang kita penampakan kita seperti orang bertaubat, tapi hati kita tidak merencanakan taubat. Dan taubat itu tidak bisa hanya didengungkan di mulut, lalu diupdate status di WA, pasang kalimat-kalimat taubat di Facebook. Tidak bisa begitu. Karena taubat itu dihitung Allah apabila dia melalui beberapa perkara. Yang pertama, dia melakukannya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir bahwa dia bertemu Allah dalam keadaan sedang berdosa dan dia bertaubat. Lalu yang kedua, an-nadam, dia menyesalinya. Jadi baru dihitung taubat kalau ada perasaan menyesalnya. Karena ada orang yang mengaku kepada orang bahwa dia telah taubat, tetapi ketika menceritakan maksiat di masa lalunya, dia bangga dengan maksiatnya. Dia membangga-banggakan bahwa dia pernah membunuh sekian orang. Seorang preman taubat, tapi di mulutnya terus mengatakan bahwa tidak ada yang berani kepadanya. Sudah berapa korban yang kemudian dia habisi. Ini orang yang berzina masih menceritakan tentang zinanya. Dari bahasanya memang dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Ini tidak disebut taubat. Lalu yang ketiga, kata para ulama, al-iqla', dia harus melepaskan benar-benar dosa yang telah dia lakukan. Jadi tidak dilakukannya sama sekali apa yang telah pernah dia lakukan. Kalau dia seorang penzina, maka benar-benar dia meninggalkan zinanya. Kalau dulu dia tidak salat, maka hari ini dia melakukannya, tidak pernah ditinggalkannya. Dibarengi dengan keputusan 4 mazhab, jumhur ulama mengatakan wajib qadha. Walaupun Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak wajib qadha salat karena ada hadis yang menyebutkan at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat, kalau taubatnya diterima, maka dianggap tidak berdosa sama sekali. Ini dijadikan landasan oleh sekelompok kecil para ulama, menyatakan cukup hanya taubat, tidak perlu qadha. Tapi jumhur ulama, termasuk di dalamnya 4 mazhab dan semuanya adalah ulama-ulama salaf, menyatakan taubat dari orang yang meninggalkan salat, maka dia wajib mengqadhanya, wajib mengqadhanya dengan banyak hadis. Dan diantaranya adalah hadis ketika Nabi mengqadha salat, ketika beliau pulang dari medan perang, lalu tertidur menunggu salat subuh, tertidur, sedangkan Bilal yang ditugaskan untuk menjaga pasukan, dan Bilal bersedia untuk menjaga agar tidak terlambat subuh. Ternyata Bilal pun tertidur dan mereka dibangunkan oleh matahari. Rasulullah langsung bangun dan mengatakan, mana tanggungjawabmu wahai Bilal? Bilal memohon maaf, mengatakan, aku pun tertidur ya Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bangun, membangunkan sahabat, dan kemudian mereka segera melakukan salat, yaitu salat subuh dalam keadaan di luar waktunya. 4 mazhab mengambil hadis ini juga menjadi salah satu dalil yang menyebutkan bahawa Rasulullah mengqadha salat yang dilakukan tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja saja diqadha, maka lebih utama mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang tidak sengaja saja ditinggalkan lalu Rasulullah qadha, apalagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka harus segera ditaubatkan. Kita mungkin dulu masa-masa SMP, SMA belum mengenal tentang bagaimana agama ini dengan baik.
Lalu alhamdulillah di umur 40 kita telah melakukan salat. Maka Bapak Ibu, yang lebih utama adalah qadalah salat yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja. Dan seandainya kita berhadapan dengan Allah, maka kita telah menyelesaikan kewajiban, yaitu 5 waktu terjaga sehari semalam. Ini benar-benar harus melakukan iqla', artinya melepaskan diri dari dosa masa lalu. Tidak disebut taubat orang yang sudah hari ini merasa taubat lalu dia melakukan salat, tapi ada satu waktu yang dia remehkan, biasanya acara walimah. Jadi ngakunya taubat, alhamdulillah salat jamaah datang 5 waktu. Ketika acara walimah, baik sepasang pengantin atau besanan, mertua dan orang tua kandung, itu kadang-kadang demi urusan walimah maka mereka meninggalkan salat duhur, padahal ngakunya sudah taubat. Syarat taubat itu tidak kembali ke dosa yang pernah dilakukannya. Tapi dengan beraninya mereka mengatakan bahwa ini kalau kita salat, maka bedak ini luntur, dan kalau bedak ini sudah luntur nanti kita terpaksa harus bayar lagi 700.000, 1 juta. Lalu akhirnya memutuskan tidak salat. Si pengantin tidak salat di hari yang Allah muliakan bagi mereka. Makanya doa Nabi itu memberi keberkahan, barakallahu lakuma. Tapi hari keberkahan yang Allah ingin berikan, ternyata mereka melawan Allah di hari itu. Bagaimana dia mendapatkan keluarga yang baik? Bagaimana mereka akan menjadi orang-orang saleh dan anak-anaknya yang dia rindukan bagaimana bisa menjadi saleh? Orang tuanya di hari perkawinan pun tak salat, di hari walimah pun tak salat. Lalu yang lucunya dibarengi oleh orang tuanya. Jadi semua yang berpakaian seragam tiba-tiba tak salat demi menjaga tamu-tamunya. Inilah perkara yang orang merasa diri sudah taubat padahal tak taubat. Karena ditinggalkan sekali saja menunjukkan kita sebenarnya belum melakukan iqla'. Jadi kita masih terulang dosa yang lama. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, syarat berikutnya baru diterima taubat adalah al-azam, yaitu benar-benar seumur hidup tak akan lagi melakukan dosa apapun yang lain. Ada orang yang taubat dari satu dosa tapi memulai dosa yang baru, itu juga tidak disebut taubah. Jadi taubah itu taubatan nasuha, seluruh dosa. Namun ada kalanya kita manusia sesekali tergelincir di dalam dosa. Disinilah Nabi mengatakan dalam hadis-hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hambaku, seandainya engkau berdosa di malam hari lalu engkau memohon ampun, maka ku ampunkan engkau di siang harinya. Seandainya engkau berdosa di siang hari, engkau memohon ampun, maka engkau pun ku ampunkan di malam harinya. Lalu Allah mengatakan, dan seandainya dosamu disusun setinggi langit, lalu engkau bertaubat, memohon ampun kepada aku, tetap ku ampunkan. Wala ubadi, aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Jadi perkara ini adalah perkara yang kadang-kadang kita terjebak ke dalam dosa. Dan kita kadang-kadang manusia tak bisa menghindari sesempurna mungkin. Tapi jangan disengajakan terus-terusan untuk tidak merencanakan taubat. Dan yang kelima, kata para ulama, syarat baru taubat itu diterima adalah dia lakukan segera di waktu nyawanya belum sampai di tenggorokan dan matahari belum keluar dari sebelah barat. Kalau sudah 2 waktu ini tak diterima. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, walaupun dia mengatakan bahwa dia akan bertaubat, Allah tidak terima, karena dia taubatnya karena takut dengan kematiannya. Dan inilah yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun ujungnya taubat. Ketika dia tenggelam dan masih bisa menatap di atas air, dia angkat tangannya, lalu dia berkata, dan Allah yang sebutkan itu, dia berkata, tubtu ilaika ya Musa,
Aku bertaubat kepada Tuhanmu wahai Musa. Aku taubat. Aku akui bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku. Tapi Allah tolak taubatnya, karena taubatnya terjadi di saat air memasuki rongga-rongga dan dia rasa takut terhadap kematian. Makanya jangan sampai ketika sudah mendekati mati, nyawa telah ditarik sedikit demi sedikit dari ubun-ubun, lalu kita mulai menyesali hidup kita. Jemaah berkat Allah, dan ini yang patut kita renungkan, jangan sampai tertunda taubat ini. Dan sebagai penutup dari tausiah singkat kita dalam surah Zukhruf ayat 37, Allah mengatakan, wa innahum layasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Benar-benarlah syaitan menghalangi mereka untuk tidak melakukan taubat, dan mereka diiming-imingi oleh syaitan seakan-akan mereka adalah orang yang diberi hidayah. Nah, ini kita merasa sudah taubat, padahal kita bermunculan dosa-dosa yang diiming-imingi syaitan seakan-akan kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ada dosa yang orang tidak sadari, Pak, dia terlakukan. Apa itu yang dibuat oleh syaitan? Yaitu kita taubat dari amalan ibadah ma'dhah. Jadi kita sudah lakukan kembali ini semuanya. Alhamdulillah dapat hidayah, kita salat, bayar zakat, puasa, bahkan haji sudah, umrah pun sudah kita lakukan. Ibadah mahdhahnya dapat. Tapi dia tak sadar, hatinya dibuai oleh syaitan bahwa dia seakan-akan telah dapat hidayah. Dengan cara syaitan membuat dosa baru, menyombongkan hatinya. Jadi dia mulai memandang orang lain semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Dia memandang orang lain bahwa mereka adalah kelompok yang akan masuk neraka, dan dia merasa dirinya bahwa dialah yang telah satu-satunya mendapatkan hidayah atau kelompoknya. Jadi di luar kelompoknya dia merasa itu bukan orang yang diberi hidayah, padahal dia pun dulunya adalah ahli maksiat. Taubat badan, tapi hati berpindah ke dosa yang lain. Ketika kita sudah merasa bahwa kita lebih utama dari orang lain, di saat itu syaitan berhasil membuai bahwa kita ini merasa kita sudah dapat hidayah. Lalu kita mulai menghinakan orang-orang yang belum taubat. Kita tidak menjadikan mereka objek dakwah, tapi kita jadikan mereka sebagai musuh-musuh kita. Kita tak mau berteman dengan mereka, dan kita merasa bahwa kelompok kita eksklusif. Bahkan jangan menyambut salam dari orang yang bukan kelompok kita. Secara zahir kita sudah taubat, tapi hati kita ternyata masuk ke ranah dosa yang lebih berbahaya. Karena sombong adalah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Dan ingat, kalimat iblis adalah ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih utama daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, kalau dia kan cuma tanah. Wa khalaqtahu min tin, dia cuma tanah. Kenapa aku harus bersujud kepadanya? Ya, kalimat aku lebih baik daripadanya adalah seburuk-buruk perasaan, seburuk-buruk penyakit hati yang menyebabkan Allah memvonis keluar dari surga, keluar dan dikutuk Allah selama-lama. Janganlah mati dalam keadaan sedang berdosa, padahal dia sedang mendapat hidayah dari sisi yang berbeda. Inilah buayan syaitan, merasa diri sudah taubat, padahal jatuh ke dalam dosa yang lain. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Baik, ini yang perlu kita renungkan, jemaah melakukan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati
Semoga Allah melembutkan kita dengan sesama muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.